Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Ibu Pungki, Bu Anita, dan juga nanti teman-teman lainnya yang menyusul pada kegiatan review materi hari pertama di pendampingan Assembler Certified Educator Pemula pada bulan September ini. Ya, selamat datang Ibu Pungki, Bu Anita, dan juga nanti teman-teman yang lain yang menyusul. Nah, malam ini adalah sesi review di mana karena pada hari Senin kemarin banyak teman-teman yang membutuhkan rekaman ulang, namun karena kendala teknis hari Senin tanggal 15 kemarin saya tidak bisa merekam maupun melakukan streaming YouTube untuk sesi pertemuan pertama kemarin. Jadi dari usulan beberapa rekan dan beberapa peserta, malam ini kita adakan sesi review, yaitu mengulang kembali materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan di hari Senin kemarin. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar sesi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai sesuai dengan harapan kita. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, sikap sempurna, berdoa, mulai. Cukup, terima kasih. Selanjutnya, karena ini tidak ada Mbak Vinka, jadi tidak perlu ada sambutan lagi. Kita langsung ke materi review saja. Izin saya share screen ya. Baik. Nah, kali ini kita akan mengenal kembali tentang komunitas Assembler Certified Educator. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru mengenal Assembler Certified Educator atau sering kita sebut sebagai ACE, itu apa sih? Nah, itu akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, saya Rini Lestari, keseharian mengajar seni budaya di SMK Negeri 1 Sayegan. Kemudian saya juga sebagai Duta Teknologi Kemendikbudrismen, guru penggerak, Waigren Super Trainer, serta ACE level 5. Saat ini sedang level 5 dan beberapa hari yang lalu saya sudah naik ke level 6 dan untuk ACT level 1 dan baru saja juga mendapatkan sertifikat kelulusan atau pengumuman kelulusan ACT atau Assembler Certified Trainer. Nah, Bapak Ibu, kita mau mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di ACE Community atau komunitas Assembler Certified Educator. Nah, kita mau kenalan dulu nih, ACE itu apa sih gitu ya. Nah, ACE itu merupakan komunitas ya, di sini anggota komunitas ACE itu adalah para pendidik atau edukator yang ingin mengembangkan kemampuan dalam menggunakan Assembler Edu secara profesional. Nah, di dalam komunitas ini Bapak Ibu bisa saling sharing dengan para Master ACE atau para Assembler Certified Educator yang sudah expert, yang sudah mencapai level 18, level 17, level 16, seperti itu. Jadi seperti saya ini sebenarnya juga masih banyak belajar karena saya masih dalam tahap atau dalam kelas explorer gitu ya. Jadi saya juga masih banyak belajar di komunitas S ini. Nah, setelah menjadi bagian dari komunitas, Bapak Ibu bisa mengasah kemampuan dan berkreasi di Assembler Edu ini. Dan setiap saat atau sering ya kita akan mendapatkan sharing pengalaman dari sesama ACE itu. Dan Bapak Ibu juga akan mendapatkan pengumuman-pengumuman penting terkait dengan Assembler itu lebih dulu dibandingkan dengan rekan-rekan dari komunitas lain seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang ACE itu gratis.
Dan di sini kelebihannya di ACE ini Bapak Ibu tidak akan diberikan target waktu seperti kalau program-program certified yang lainnya. Jadi tidak harus selesai pada hari ini atau tanggal ini, tidak. Di ACE ini kemampuan Bapak Ibu untuk naik level ini ditentukan oleh diri pribadi Bapak Ibu semuanya. Jadi sangat fleksibel. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mungkin saat ini sedang banyak pekerjaan, sedang sibuk sehingga tidak bisa menyentuh ACE gitu, tidak apa-apa. Bahkan kalau pengalaman saya ya, saya ini masuk di ACE ini pada tahun 2023. Tapi karena saya begitu daftar ACE ini masih benar-benar nol, nggak punya pengetahuan apapun apa sih yang harus dilakukan di ACE ini gitu ya. Itu saya baru paham di tahun 2025 ini Bapak Ibu, di bulan Januari 2025 ini saya mengikuti kelas pendampingan seperti yang saya adakan hari ini. Nah, di situ saya baru paham ternyata apa ACE itu, dan baru bisa mulai mengerjakan tugas-tugas ACE ini di bulan Juli. Kemudian akhirnya bisa naik level 2 di bulan Juli, nah level 3 dan seterusnya ini di level 6 di bulan September ini. Nah, selamat bergabung Pak Darto ya. Jadi kita lanjut aja ya, nanti bisa di review kembali. Nah, di ACE ini juga Bapak Ibu juga tidak dikejar target-target yang harus semua tugas itu dilaksanakan, tidak. Jadi Bapak Ibu hanya bisa memilih tugas-tugas mana saja yang bisa dikerjakan atau mampu Bapak Ibu kerjakan. Jadi di ACE ini dikerjakan sesempatnya, semampunya, seperti itu. Selamat bergabung Bu Tanti. Masuk. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, keuntungan sebagai ACE ya. Sekarang kita akan membahas dulu keuntungan sebagai ACE. Sebagai ACE ini apa sih yang bisa kita peroleh gitu ya? Yang pertama, di ACE ini kita tersertifikasi secara resmi. Artinya apa? Setiap kali Bapak Ibu naik level 1, level 2, level 3 itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah sertifikat dari assembler gitu ya, yang nanti menunjukkan Bapak Ibu ini sudah mencapai level 1, sudah mencapai level 2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tentunya setelah bergabung di ACE, Bapak Ibu akan menjadi guru yang inovatif. Karena menciptakan inovatif juga pastinya tidak kalah berharga bagi seorang guru ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melatih kemampuan untuk berkreasi di Assembler Edu ini dan bersiap untuk bisa membuat media pembelajaran yang menarik bagi para siswa. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hadiah yang menarik dari Assembler setiap kali naik level. Hadiahnya bermacam-macam Bapak Ibu. Hadiahnya bisa berupa akun single plan, akun pro gitu ya. Bisa juga dapat hadiah berupa custom marker seperti itu. Bahkan nanti di level 9 itu nanti jika Bapak Ibu sudah melakukan atau mengikuti ujian level 9 itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan rompi assembler yang bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu pakai ketika nanti menjadi narasumber assembler dimanapun berada gitu ya. Pokoknya keren. Nah, selanjutnya keuntungan yang keempat adalah jelas Bapak Ibu akan terhubung dengan para guru di seluruh dunia. Karena di sini selain di Indonesia juga ada komunitas assembler world atau assembler di seluruh dunia secara global, karena assembler ini tidak hanya ada di Indonesia, meskipun assembler ini adalah karya anak bangsa Bapak Ibu. Jadi CEO-nya assembler ini adalah anak Indonesia. Jadi kita perlu bangga juga ya bahwa
Assembler ini adalah karya anak bangsa dan kita perlu mengapresiasi, dan salah satunya adalah menggunakan Assembler dan menjadi ACE tentunya. Selanjutnya, alur kegiatan ACE apa saja sih? Sebenarnya tidak banyak Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, karena di ACE ini tidak ada target waktu yang ditentukan oleh Assembler. Jadi semuanya fleksibel, tergantung Bapak Ibu itu mau cepat atau mau santai atau mau ngebut gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu tentunya harus mendaftarkan diri di ACE Dashboard. Nah, kemarin di grup saya sudah menanyakan Bapak Ibu yang sudah daftar ACE siapa saja atau yang belum. Nah, bagi yang belum, kemarin juga sudah saya share di grup bahwa urutan atau alur untuk mendaftarkan ACE itu sudah saya sematkan juga di grup supaya bisa diikuti. Nah, harapannya ketika Bapak Ibu mengikuti pendampingan ini, Bapak Ibu sudah terdaftar dulu nih sebagai ACE. Nah, nanti kita akan mempelajari bareng-bareng bagaimana sih caranya untuk bisa naik level dengan cepat gitu ya. Selanjutnya, nah ini urutan untuk daftar ACE. Untuk daftar ACE yang pertama ini Bapak Ibu bisa scan barcode ini. Kalau yang sudah punya akun tidak perlu. Kalau yang belum boleh dilakukan langkah-langkah berikut. Buka links ini atau lewat barcode yang ada di layar. Kemudian pilih create an account ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi identitas yang sesuai. Identitas yang diperlukan adalah nama lengkap, kemudian email. Nah, jika Bapak Ibu memiliki akun belajar ID, disarankan pakai akun belajar ID. Kenapa? Karena Assembler Edukasi atau Assembler Edu ini sudah bekerja sama dengan Kemendikdasmen sejak diadakan CDD Talks yang pertama tanggal 30 April 2025. Sejak saat itu, akun belajar ID memiliki benefit yang lebih untuk mendapatkan fitur-fitur di Assembler. Nah, namun jika Bapak Ibu tidak memiliki akun belajar ID, jika tidak apa-apa, tapi menggunakan akun Gmail biasa. Bahkan akun saya juga masih pakai akun Gmail karena waktu itu saya masih ragu kalau pakai akun belajar nanti kira-kira ada perubahan regulasi, nanti berubah nggak ya status saya gitu. Nah, ternyata sekarang malah disarankan pakai akun belajar ID gitu. Selanjutnya, nah jika ada permintaan untuk mengisikan referral kode, nah Bapak Ibu juga bisa mengisikan referral kode di sini, yaitu dengan kode QZGV19PKLO. Nah, itu adalah kode referral dari saya. Namun seandainya terlewat atau tidak mengisikan referral pun tidak apa-apa, namun nanti di dashboard saya tidak akan muncul nama Bapak Ibu. Seperti itu, perbedaannya itu aja. Selanjutnya, nah Bapak Ibu bisa menyelesaikan berbagai tugas yang ada di ACE. Nah, tugasnya itu sudah ada rinciannya Bapak Ibu. Nanti ada tugas yang mendapatkan poin 5, ada yang mendapatkan poin 10, 20, 50, bahkan ada yang 100. Nah, apa-apa saja tugasnya nanti kita buka bersama-sama ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas. Di sini ini ada linknya atau bisa juga di-scan barcode yang ada di layar ini untuk melihat task list apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan di ACE gitu ya. Nanti kita simak bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melaporkan tugas yang sudah dibuat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan bukti tugas yang sudah disusun atau sudah dibuat dalam bentuk PDF. Nah, misalnya ada tugas follow akun Instagram Assembler Edu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah memfollow akun Instagramnya, di screenshot kemudian dijadikan PDF. Seperti itu. Atau Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar yang berhubungan dengan Assembler Edu gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa membuat dokumentasinya itu dengan membuat halaman pertama itu flyer kegiatannya, halaman kedua itu nanti dokumentasi screenshot Google Meet atau
kegiatan yang sedang Bapak Ibu lakukan. Kalau luring bagaimana? Ya kalau luring dokumentasinya berupa foto-foto, bisa juga ditambah daftar hadir misalnya kalau ada. Nah itu baru dijadikan satu di PDF, kemudian di upload. Nah di link ini My Progress di ACE Dashboard. Nah kemudian di upload tugas dan deskripsi pencapaiannya. Deskripsinya juga mudah Bapak Ibu, tinggal mengetik saja mengikuti kegiatan webinar Assembler Edu di sini tanggal sekian gitu, upload tugasnya dan selesai. Itu untuk tugasnya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sampai saat ini itu sudah ada 12.300 lebih Bapak Ibu guru yang tergabung di ACE. Sudah sangat banyak sekali. Nah nanti Bapak Ibu bisa melihat nih di dashboard leaderboardnya Assembler gitu ya. Nanti kita buka bersama-sama. Kemudian, nah ini ada badge digital yang diberikan oleh Assembler itu untuk pencapaian kita Bapak Ibu. Nah ketika Bapak Ibu ada di unrange ini atau masih pemula, ini ada di level 0. Level 0 ini ketika Bapak Ibu baru saja mendaftar dan belum punya poin, dari poin 0 sampai 100. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mencapai nilai 100 atau poin 100, nanti Bapak Ibu sudah masuk ke inventor dan nanti akan mendapatkan sertifikat level 1. Nah, nanti begitu juga kalau sudah naik, nambah poin gitu, sampai ke level 3, ternyata nambah poin lagi nih, langsung naik level 4 dengan badge Explorer. Nah, ini saya posisinya lagi di sini Bapak Ibu. Saya posisinya baru di Explorer karena saya masih di level 6. Nah, saya masih butuh sekitar 150 poin lagi untuk bisa ke level 7 atau level Wizard. Nah, kira-kira bisa dapat 150 poin ini susah nggak ya gitu ya. Awalnya dulu saya juga berpikiran emang saya bisa gitu ya. Bisa nggak sih saya mengumpulkan segitu banyak poin, dan ternyata bisa Bapak Ibu. Karena apa? Setiap kegiatan kita yang kita laporkan itu pasti akan dihargai poin. Baik nanti poinnya 10, poinnya 5, itu kalau kita konsisten melaporkan, apalagi Bapak Ibu mungkin sangat aktif ya di kegiatan webinar Assembler gitu, bisa cepet banget itu nanti untuk naik level gitu ya. Selanjutnya, nah ini badge untuk Certified Educator ya, untuk ACE ya. Ini ada 6 badge ya. Ada 6 badge digital, Inventor, Explorer, Wizard, kemudian Enlighter, dan Maven, dan Trailblazer. Nah ini ada 6 dengan 18 level. Nah ini level yang di level 9 ini dari Wizard ke Maven ini ya kalau nggak salah ini. Enlighter itu nanti Bapak Ibu ada ujiannya. Ujiannya seperti apa juga saya belum pernah mengikuti karena saya baru di level 6 menuju level 7. Nanti kita sharing bareng-bareng kalau saya sudah ujian ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini untuk bisa naik level ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu selesaikan. Nah ini contohnya nih. Contohnya daftar tugas ACE dengan poin 5. Dengan poin 5 ini ada yang cuma dilakukan cukup satu kali, ada yang bisa diulang ya. Nah, yang satu kali ini salah satunya adalah bergabung di komunitas Facebook. Saya yakin Bapak Ibu masih punya Facebook kan? Nah, itu silakan bergabung di Assembler Community di Facebook. Nah, itu kemudian di screenshot dilaporkan. Nah, ini ada sekitar 12 daftar tugas ini pun tidak harus semua Bapak Ibu. Kira-kira Facebooknya udah dihapus nih, nggak punya Facebook, nggak apa-apa. Ada IG, pakai yang IG. Ini Twitter, nggak punya Twitter. Nggak punya Twitter, nggak apa-apa. Tidak harus terus Bapak Ibu harus membuat akun Twitter, tidak. Jadi di sini mana yang bisa dilakukan, silahkan dilakukan. Dan itu semampunya, sebisanya, dan sesempatnya. Jadi tidak perlu ada deadline harus cepat, harus ini, atau tanggal sekian harus selesai, tidak. Di DS itu fleksibel untuk waktunya. Kemudian yang bisa dilakukan secara berulang nih ya, Bapak Ibu bisa minta rencana foto, kemudian membagikan topik di medsos. Bapak Ibu sering kan posting di medsos, nah itu juga bisa dapat poin ketika dilaporkan. Itu.
Kemudian nah ini daftar hadiahnya. Hadiahnya yang sudah pernah saya dapat Bapak Ibu ya. Di sini kalau yang level 1 masih hadiahnya berupa sertifikat, badge, kemudian dapat frame dan akses ke grup WhatsApp privat komunitas ACE. Jadi grup WhatsApp sampai banyak Bapak Ibu. Jadi ada grup WhatsApp untuk Assembler Edu sendiri yang untuk Indonesia gitu, ada yang grup WhatsApp untuk komunitas yang privat hanya untuk ACE gitu ya. Kemudian ada yang grup WhatsApp become next level di ACE gitu, nanti kita banyak interaksi di situ juga. Kemudian di level 2 ini ada hadiah upgrade dari akun gratis ke akun individu atau single plan selama 1 bulan. Nah di sini 1 bulan Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas pro di Assembler. Dan di level 3 itu bisa dapat 5 custom AR marker. Nah kalau di Belajar ID itu kan kita cuma dapat 3 custom ya untuk AR markernya ya. Nah ini poin minimalnya 400. Ini benefit-benefitnya, tidak perlu saya jelaskan satu persatu, nanti Bapak Ibu bisa melihat ini di materi ya, sudah saya sematkan di Google Drive, sudah saya sematkan di folder, Bapak Ibu bisa mendownload atau bisa menyimak kembali untuk materi kita di pertemuan pertama. Nah ini untuk level 1, level 2 gitu ya, level 3 ini benefit-benefit seperti ini bisa Bapak Ibu dapatkan di setiap level di Assembler. Nah saat ini saya sudah dapat benefit sampai di level 6 ini Bapak Ibu. Saya dapat bonus custom marker 5, custom graphics ya. Kemudian saya juga dapat feature ya di website gitu ya. Kemudian di 6 highest rank di leaderboard gitu ya. Tuh, kemudian di level 7 Tubi ya, saya baru 1150-an, 165 untuk poinnya, menuju 1300 masih kurang sedikit. Nah itu kemudian ini level 8, level 9, nah nanti ada level up test. Nah ini yang terakhir ini. Bapak Ibu bisa naik level lagi dengan mengikuti ujian atau ujian level 9. Nih. Kemudian ini yang level 10, level 11, kemudian level 12. Itu. Oke, ini ya. Sampai di level Maven ini. Ini ada sampai level 15. Nah, ini yang tertinggi. Level Trailblazer ini level 16 sampai 18. Ini insya Allah kita pasti bisa mencapai di sini gitu ya. Nah, ini di sini ini nanti katanya ya, kalau sudah di level 18 ini akan dapat free akun ke akun individual itu selamanya gitu ya. Jadi tidak perlu upgrade akun lagi gitu ya. Langsung akun pro-nya lifetime gitu ya. Nah, ini untuk yang sudah sampai ke level 18. Yang saya kenal di level 18 itu ada Pak Kusuma, ada Pak Novia gitu yang ada di ACT ya Bapak Ibu ya. Nah itu kemudian nanti kita juga bisa sampai ke sana. Nah selanjutnya program-program yang ada di komunitas ACE itu apa saja sih programnya gitu ya. Yang jelas di sini ada program forum diskusi online. Nah diskusi online ini juga bisa diikuti oleh seluruh negara gitu ya. Diskusinya bisa melalui komunitas di Facebook, bisa melalui komunitas yang ada di WhatsApp. Kemudian ada ACE Meetup. Nah, Bapak Ibu, minggu depan, Jumat depan tanggal 26 kalau nggak salah ya, kita ada ACE Meetup yang ke-43. Nah, di ACE Meetup ini diselenggarakan setiap bulan Bapak Ibu. Setiap akhir bulan, di mana dalam ACE Meetup ini biasanya kita akan mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait Assembler Edu. Kita juga ada pengumuman ACE of the Month. Jadi pemilihan ACE bulan ini gitu ya. Nah, di sini. Kemudian ada juga pengumuman untuk Assembler Challenge. Nah, ini kan saat ini ada ya sedang diumumkan oleh Mbak Vinka bahwa bulan ini ada challenge
untuk membuat proyek dengan tema membayangkan masa depan dengan 3D AR gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang punya ide untuk mengikuti silakan diikuti, nanti kita akan dapat poin di sini. Nah, tuh kalau sempat membuat silahkan diikuti Assembler Challenge-nya. Kemudian nanti juga ada pengumuman Ace of the Month gitu ya di bulan September ini selalu ada pemilihan Ace of the Month gitu. Kemudian di dashboard juga ada disertakan siapa saja sih yang memiliki kontributor terbanyak di bulan ini. Ada 3 besar di sini. Nah, ini contohnya nih ada Pak Eka, Pak Dwiki, sama Pak Yosada. Nah, siapa tahu nih Bapak Ibu suatu saat bisa berada di podium ini gitu ya. Itu asal Bapak Ibu di bulan tersebut melaporkan banyak poin di situ, nanti bisa menduduki posisi di podium ini. Nah, kemudian di akhir tahun biasanya ada Ace of the Year. Di sini tahun 2024 kemarin yang menjadi Ace of the Year adalah Bapak Muhammad Baidowi. Nah, yang di grup ACT juga Bapak Muhammad Baidowi ini sering kasih saran, sering kasih sharing sharing pengalaman beliau di Assembler gitu ya. Luar biasa. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga ada podium all time highest point. Jadi 3 terbesar yang memiliki poin terbanyak di ACE atau di Assembler Certified Educator. Ini ada Pak Tri Haryanto, ada Pak Tri Kusema, dan Bapak Muhammad Baidowi. Oke, kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi lebih dulu tentang adanya workshop 3D AR. Nah, misalnya nih kemarin ada acara yang sore-sore bikin AR itu hari Jumat tanggal 12 September kemarin ya. Itu ada itu, kemudian bisa Bapak Ibu ikuti, kemudian didokumentasikan, dilaporkan, nanti dapat poin. Nah, ini yang mendatang nih tanggal 24 September yang tengah ini. Besok kita bisa mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Kusema Putra. Itu bisa diikuti juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga ada assembler partner, di mana di sini para assembler ini juga bisa saling bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu bisa mengintegrasikan pengalaman 3D AR ke dalam produk atau platform pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu juga bisa embed ke Canva, di Quizzes gitu ya dengan Assembler Edu ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang belum gabung di grup menuju Master Ace, saya sarankan untuk bisa mengikuti grup ini. Ini grup resmi dari Assembler Certified Educator untuk bagi Ace pemula. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung silahkan bergabung melalui tautan yang ada di barcode di layar ini. Boleh di screenshot atau boleh nanti bisa dibuka kembali melalui file yang sudah saya upload di Google Drive. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di komunitas ACE gitu ya. Jadi harapannya setelah mengikuti pendampingan ini Bapak Ibu bisa lanjut untuk menjadi Assembler Certified Educator, minimal bisa sampai level 1 dulu. Ketika nanti Bapak Ibu akan mengikuti ACT untuk level 2 sudah punya pegangan untuk bisa naik ke level 2. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih untuk materinya. Kita cukupkan sekian. Nanti setelah ini kita akan banyak mengulik tentang dashboard dan task list yang ada di Assembler. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo, boleh lewat chat, boleh angkat tangannya dan langsung dinyalakan mic-nya. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Bu Tantri yang baru saja gabung, monggo. Pak Yoga. Pak Yoga kemarin Senin ikut nggak Pak Yoga? Halo? Boleh nih kita ngobrol-ngobrol ya, kita santai. Kita kan sesinya review ya, jadi boleh silahkan kalau mau langsung sharing gitu. Monggo Bu Tantri.
Saya nyimak dulu Bu Rini. Oke, boleh. Iya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih bingung nih, ini kita mau apa aja sih, mau ngapain sih gitu, boleh boleh ditanyakan. Gitu Ya ya. paling sebagai yang baru mulainya dari mana ya? Oke. Bu Tantri ini kemarin sudah daftar ya? Sudah Bu. Oke, sudah daftar. Berarti Bu Tantri sekarang Bu Tantri sekarang perlu membuka dulu dashboardnya. Mungkin sekarang bawa pakai laptop atau pakai handphone untuk gabung di sini? Saya pakai HP Bu. Pakai HP. Tapi apakah di sebelah Ibu ada laptop? Oh iya, paling buka dulu Bu. Tadi habis sholat Boleh. Isya soalnya. Ya, oh iya. Jadi enggak. Ya, jadi Bapak Ibu, nah ini izin saya sambil share screen ya, sambil share screen untuk Bapak Ibu yang pemula gitu ya, sudah daftar di ACE gitu. Nah, kalau sudah daftar di ACE, ini kan Bapak Ibu nanti punya dashboard seperti ini ya. Nah, punya dashboard seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa mengecek dulu nih di sini. Nah, di sini ada kalau Bapak Ibu masih 0 poinnya di sini nanti akan tulisannya unrange gitu ya. Nah, kemudian supaya bisa jadi ke level 1 bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana caranya? Kita ke sini Bapak Ibu. Tadi di halaman namanya. Nah, di halaman materi tadi ada barcode untuk ke task list. Nah, ini kita ke task list dulu. Nanti Bapak Ibu bisa membuka task listnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung ketikkan gini ya, about.edu.assemblerword.com/task-list gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kok ini bahasa Inggris ya gitu misalnya. Bahasa Inggris mau ditranslate ke bahasa Indonesia, tinggal diklik kanan gitu ya. Terus Bapak Ibu translate ke bahasa Indonesia. Nah, di sini langsung deh berbahasa Indonesia, lebih mudah untuk dipahami gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa tugas dengan 5 poin. 5 poin ini ada yang 1 kali, ada yang dapat diulang. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini nih. Yang 1 kali apa saja? Yang pertama, bergabung dengan grup WhatsApp yang tidak resmi ya. Jadi Assembler punya grup WhatsApp tidak resmi gitu ya, tapi bisa di sini. Nah, bisa Bapak Ibu klik di sini, kemudian gabung di WhatsApp. Kalau sudah gabung, screenshot. Kalau sudah screenshot nanti dilaporkan gitu ya. Ini tugasnya. Yang kedua, bergabung dengan komunitas Facebook. Nah, itu juga bisa. Kemudian mengikuti akun LinkedIn gitu ya. Membuat akun Assembler. Nah, di Assembler Edu, Assembler Studio. Nah, itu Bapak Ibu hanya bisa melaporkan 1 akun saja. Kemudian ini Twitter. Kalau Bapak Ibu punya Twitter. Nah, ini kemudian subscribe YouTube. Nah, ini silahkan. Kemudian bergabung di komunitas Indonesia. Ikuti Instagram atau follow Instagram Assembler Edu. Ini nanti kalau ini diklik nanti akan menuju ke halaman Assembler. Nah, di sini, oh sudah follow nih, kita langsung di screenshot aja gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian follow TikTok, kemudian follow Instagram, join ke WhatsApp group, join ke follow Edu Instagram. Jadi beberapa hal yang bisa. Dan ini pun tidak harus semua Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu nggak punya Twitter nih, nggak usah, nggak apa-apa. Punyanya YouTube aja sama IG nggak apa-apa. Yang bisa aja. Jadi tidak harus semuanya ini. Kemudian yang bisa diulang apa saja gitu ya. Bentar, ini bahasa Inggris lagi sih. Nah, ini yang dapat diulang misalnya Bapak Ibu bisa mengirimkan ide tentang komunitas ACE di formulir ini. Bapak Ibu bisa kasih ide. Komunitas ACE harus dikasih seperti apa sih, atau mungkin ada program apa sih yang bisa Bapak Ibu usulkan gitu, boleh. Kemudian Bapak Ibu bikin
story di Instagram atau WhatsApp. Nah, tentu Bapak Ibu sering kan bikin story. Nah, ini laporkan saja Bapak Ibu ya. Laporkan apa screenshot dari setiap cerita yang dibagikan. Kemudian mulai topik postingan, menyukai atau mengomentari postingan yang ada di medsos. Nah, ini untuk poin 5. Ini ada poin 10 Bapak Ibu. Yang satu kali ketika nanti Bapak Ibu sudah mencapai level 1, nah sertifikat untuk level 1 ini bisa dilaporkan gitu ya. Memberi ulasan bintang 5 untuk assembler di App Store atau di Play Store. Nah, ini bisa Bapak Ibu ini Bapak Ibu simak lagi ya, bisa di mana sih yang bisa dilakukan itu, yang dapat diulang. Nah, berpartisipasi dalam tantangan IS tadi yang saya sampaikan dalam IS challenge gitu ya. Itu. Kemudian nah Bapak Ibu mengadakan webinar. Belibet banget. Mengadakan webinar kemudian dapat poin untuk setiap 50 peserta. Bapak Ibu berpartisipasi dalam acara online atau offline. Nah, misalnya Bapak Ibu nih acara hari ini, nah ini bisa didokumentasikan, bisa di screenshot gitu ya. Jadi pada waktu pada waktu kegiatan seperti ini Bapak Ibu screenshot saja, dokumentasikan untuk kemudian bisa dilaporkan di assembler gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas-tugasnya di S itu gampang ya dan bisa dipilih. Ini yang 15 poin, misalnya Bapak Ibu sering jadi moderator webinar, tapi webinar tentang assembler ya. Nah, itu bisa dilaporkan dapat 15 poin. Nah, ini Bapak Ibu bikin RPP, di mana RPP itu nanti ada assemblernya di situ menggunakan media berbasis 3D AR. Bisa dilaporkan dapat 20 poin. Yang dilaporkan apa? Ya RPP-nya Bapak Ibu, diupload saja. Deskripsinya nanti membuat RPP berbasis AR. Ini nanti bisa Bapak Ibu simak pada tugas-tugas ini sampai nanti 100 poin gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang mau kurikuler di sekolah ini bisa dapat 100 poin kalau bisa melaporkan semuanya. Ya. Kemudian bikin komunitas gitu ya. Nah, itu ada banyak poin di sini. Nah, itu Bu untuk daftar-daftar tugas yang harus kita lakukan di awal. Kalau saya waktu awal dulu saya lakukan yang 5 poin ini, yang satu kali ini. Ini yang saya lakukan dulu. Saya gabung di WhatsApp, gabung Facebook. Nah, itu saya screenshot satu-satu kemudian dilaporkan di sini Bapak Ibu. Nah, melaporkannya di sini. Oke, udah pindah layar ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu di dashboard ini, nah di dashboard ini, nah ini ada My Progress Bapak Ibu. Nah, ada My Progress. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini submit progress gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya mengikuti kegiatan pendampingan hari ini ya, pendampingan assembler sertifikat edukator ACE pemula misalnya ya, hari apa diisi, kemudian pukul berapa diisi, kemudian langsung Bapak Ibu membuat ini membuat apa laporannya tadi. Sebentar saya contohkan. Saya buatkan ini dulu. Saya bukakan ini ya, contoh dari ini. Sebentar, saya stop sharing dulu. Saya pakai yang entire screen aja. Nah, supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nah, di sini misalnya ya. Nah, ini saya di assembler. Nah, di assembler ini saya sebagai distributor saya bikin folder sendiri. Saya waktu itu ikut TOT saya bikin folder sendiri gitu ya. Kemudian nah ini di AS gitu ya, yang di sini ada ACT.
Dan di ACE ini saya punya folder, nah ini tas ACE yang sudah pernah saya lakukan. Nah, ini sampai saya bikinkan folder seperti ini untuk dokumentasi Bapak Ibu. Nah, ini dokumentasi yang 5 poin misalnya ya. Nah, ini follow IG Assembler Word. Nah, ini saya buka. Nah, kayak gini. Ini cuma satu halaman saja, ini saya screenshot, saya bikin PDF seperti ini. Tuh, kemudian ini bergabung di FB, di komunitas Facebook. Nah, seperti ini yang saya screenshot seperti ini. Kayak gini Bapak Ibu ya. Contoh-contohnya untuk subscribe YouTube misalnya. Nah, subscribe YouTube juga. Ini saja. Seperti ini cuma satu halaman Bapak Ibu. Nah, kayak gini silahkan di screenshot. Ini kan ada akun saya ya. Nah, ini sudah ada tanda subscribe-nya. Seperti itu gitu. Itu untuk yang 5 poin itu. Kemudian yang 10 poin nih. Yang 10 poin. Nah, saya install aplikasi Assembler Word di handphone. Nah, di sini kasih tanda. Oh, ini udah install nih aplikasi Assembler Edu gitu ya. Kita kasih tanda. Itu untuk dapat 10 poin. Misalnya nih mengikuti kegiatan TOT hari pertama. Lah ini aja tinggal di screenshot aja. Ini saya cuma 6 screenshot yang saya kirimkan. Waktu itu ini nggak ada flyernya ya, nggak saya kasih gitu. Dan ini juga dinilai 10. Tuh. Misalnya atau Bapak Ibu punya video tutorial tentang ACE gitu ya. Nah, ini saya punya video tutorial. Nah, ini kayak gini laporannya. Membuat video tutorial, link YouTube-nya ini. Nah, ini tangkapan layar di YouTube-nya gitu ya. Tuh. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa dilaporkan gitu ya. Kemudian ini mengikuti webinar Assembler. Nah, ini flyernya. Kemudian ini tangkapan layar saya mengikuti zoom-nya gitu ya. Mengikuti zoom-nya. Nah, ini ada beberapa saya ambil. Ada 7 sampai 8. Nah, ini seperti ini. Nah, gini Bapak Ibu, itu untuk bikin laporan. Nah, laporan ini PDF-nya nanti kita upload di sini Bapak Ibu. Kalau sudah di-upload baru nanti di-submit. Nah, nanti bisa dilihat di sini di My Progress. Nah, ini kebetulan sudah di-approve semua Bapak Ibu ini. Nah, yang ada tanda seperti ini berarti di sini ada attachment yang ada lampirannya. Mengikuti roadshow webinar Provinsi Bengkulu 16 September. Nah, ini ada attachment-nya, ada lampirannya gitu ya. Poinnya 10 sudah di-approve tanggal 19. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk pembuatan laporannya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Monggo. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Yoga sudah sampai mana? Halo Pak Yoga, bisa buka mic-nya atau Pak Halo Sani? Bu. Oh, itu kabarnya Pak Yoga. Alhamdulillah, ikut nyimak pelan-pelan Bu. Ini sudah sampai mana progresnya kalau boleh saya tahu? Belum Bu, ini kebetulan lagi banyak sekali yang harus dikerjakan. Tanya Bu Rin, misalkan akun saya Facebook, akun IG itu kan saya menggunakan email pribadi ya, tapi untuk assemblernya ini kan menggunakan Belajar ID. Itu kira-kira nggak masalah ya? Nggak masalah, karena memang bahkan saya ini juga untuk ACE-nya itu masih akun Gmail Pak. Oh gitu. Iya, ya. Tapi karena kebanyakan ini kan kemarin yang ACT itu kan wajib akun belajar ya. Iya. Jadi
memang disarankan yang belum pernah punya akun ACE pakai akun belajar supaya nanti bisa sinkron. Sementara kalau yang untuk seperti saya, seperti Pak Baidowi, Pak Trigusema, Pak Novia itu kan pakai akun Gmail, tapi beliau kan sudah sampai di level 18 nih, kan eman kalau harus ngulang dari awal gitu. Nanti menurut info dari Mas Chandra kita mau mau disinkronkan akun kita untuk yang Gmail dan yang akun belajar gitu. gitu. Nah, kalau untuk terkait dengan akun-akun media sosial, saya yakin sebagian besar Bapak Ibu guru pun akun media sosialnya pakai akun pribadi, bukan akun belajar, ya kan? Karena akun belajar punya keterbatasan ada aturan-aturan tidak boleh digunakan untuk hal-hal di luar pendidikan gitu ya. Nah, itu jadi saya rasa tidak masalah. Bahkan yang penting itu adalah akunnya Pak Yoga sendiri gitu ya. Akun IG Yoga, akun Facebooknya Pak Yoga, akun YouTube-nya Pak Yoga itu bisa dilapor. Seperti itu. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan lain? Yang lain mungkin Pak Sandi. Halo Pak Sandi, bisa dinyalakan mic-nya? Halo, oke. Bu Anita, sambil ini ya nyambi ya. Ibu Pungki mungkin? Halo Bu Pungki. Ya Bu, saya ikut nyimak dulu. Oke, Bu Pungki sudah mendaftar akun ACE belum? Sudah Ibu. Ya, oke. Sudah melihat-lihat di task list atau baru? Iya, sudah lihat-lihat kemarin. Sudah lihat. Ya, cuman kemarin waktu daftar itu yang kode itu saya lewati. Oh iya. Kelewatan. Jadi kalau misalnya itu diisi kode referralnya itu saya bisa ngecek di dashboard saya. Jadi siapa saja yang sudah daftar ACE, jadi saya bisa tahu nih misalnya yang daftar ACE dengan referral saya itu sudah sampai sejauh mana, misalnya udah level 1 atau belum itu saya bisa mengecek. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak ada masalah gitu ya. Oke, selamat bergabung di ACE ya Bu ya. Nanti langsung pas ada waktu silahkan mulai untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Ini ada juga teman-teman yang nge-put ini yang kemarin langsung dapat 60 poin gitu, bahkan ada yang bisa langsung level 2 gitu ada, karena ternyata sudah punya tabungan ya. Selain jadi Bapak Ibu ketika sering mengikuti webinar terkait dengan assembler yang sudah lampau boleh dilaporkan gitu, dan bisa disampaikan di dashboard gitu ya. Jadi setiap menjadi peserta kegiatan ini kita dapat 10 poin. Kalau misalnya kita jadi narasumber kita dapat 60 poin. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ACT pengimbasan, nah itu pengimbasannya berapa kali itu bisa dilaporkan tuh. Itu bisa dilaporkan 60 poin kali berapa gitu. Oke, terima kasih sharingnya Bu Pungki. Mungkin Bu Lika. Bu Lika bisa nyalakan mic-nya? Iya Ibu, terima kasih. Baru ikut nyimak saja. Dan sama dengan Bu Pungki kemarin udah dimasukkan kodenya. Terima kasih. Oh gitu, tidak apa-apa. Nah nanti bisa sama-sama kita support bareng ya. Kita nanti grup ini meskipun nanti acara pendampingan sudah selesai, saya tidak akan membubarkan grup karena ini nanti akan menjadi grup komunitas kita yang untuk saling sharing, saling support. Siapa tahu nih nanti Bu Lika mau bikin webinar. Nah nanti kita jadi peserta, dilaporkan bareng-bareng, Bu Lika dapat 60 poin, kita dapat 10 poin. Begitu juga sebaliknya nanti misalnya Pak Yoga mau bikin acara di MGMP, bisa saling colek Bapak Ibu yang ada di grup, saling yang untuk kolaborasi, untuk jadi pemateri bersama itu bisa banget gitu ya. Di komunitas itu kita bisa saling sharing. Bahkan saya pertama kali manggung buka warung assembler itu saya belum pede, itu saya juga ngajak teman Bapak Ibu. Saya ngajak teman saya belum pede nih untuk jadi
narasumber gitu ya, narasumber. Saya gandeng temen, saya berdua gitu itu. Kemudian akhirnya lama-lama bisa lebih pede lagi jadi narasumber gitu, bisa mengadakan sendiri gitu, atau mungkin kerjasama dengan Kombel, kerjasama dengan MGMP, seperti itu juga bisa dilakukan. Begitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau hal-hal apa yang masih perlu ini kita bahas bersama gitu ya. Di sini ada apa lagi ya yang belum saya sampaikan ya? Mungkin bisa dibantu mengingat-ingat Bapak Ibu apa yang belum saya sampaikan supaya apa ya? Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat untuk case ini ya, apa sih ya? Kayaknya sudah. Nah, oke, nanti bagi Bapak Ibu yang ini yang belum mendaftar IS ya, nanti saya coba untuk mendaftarkan akun baru misalnya ya. Oke, misalnya nih, saya share screen dulu. Nah, misalnya untuk Bapak Ibu yang belum ini ya, belum pernah atau baru mau mendaftar ACE ini ya, ini bisa ketikkan di sini ACE. Nah, login ini ace.asplr.com ya. Nah, ini tampilan awalnya nanti seperti ini. Bapak Ibu nanti create an account gitu ya. Ini tulis namanya, misalnya namanya Rini ya, nama saya Rini Lestari gitu ya. Kemudian emailnya ambil salah satu. Misalnya guru SMK gitu ya. Saya pekerjaannya sebagai guru, nama sekolahnya. Itu ya, negaranya Indonesia. Nah, kemudian passwordnya, nah passwordnya bisa bikin password. Misalnya, nah kemudian saya mengajar kelas 10. Nah, kode referralnya ini bisa diisikan kode referral yang sudah saya sampaikan di grup tadi di materi Q Y G P 19 PKLO. Nah, kemudian langsung klik register. Ini saya nggak perlu register lagi karena saya sudah punya akun di sini ya. Jadi kalau sudah register nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke ini, ke dashboard assembler gitu ya. Nah, ini saya stop dulu. Oke, ini untuk cara mendaftarnya. Itu nanti akan muncul di sini dashboardnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ngecek nih, sebentar nih, mau ngecek di leaderboardnya, nah di sini. Nah, ini yang unrange. Yang unrange ini ada berapa ya? Ini satu halaman ini sekitar 30 orang, ini sampai, nah ini ada 800-an, 863 yang masih unrange. Nah, bisa jadi nih nama Bapak Ibu ada di sini yang masih unrange ya, bisa dicari nanti. Tuh. Kemudian di inventor ini ada yang level 1, ada yang level 3, ini sampai level 3. Ini nanti setelah 600, nah level 3 ini mulai 400 kalau nggak salah ya, 400. Nah, kemudian di sini explorer. Nah, ini saya posisinya ada di sini.
posisi di peringkat 5. Saya 1165. Nah, ini on review, berarti ini Pak Dwiki ini ada laporan yang belum dinilai. Gitu. Nih, kemudian yang wizard. Ini ada berapa orang nih yang wizard. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek di sini. Ya, ini yang enlightener. Nah, ini cuma ada 4 orang. Tuh, yang maven. Nah, ini ada 7 orang. Yang trailblazer nih yang paling tinggi nih. Nah, ini ada Pak Tri Haryanto, Pak Tigus Sema, Pak Baidowi, Bu Helen, ada Pak Novia, ini teman saya itu. Ada Bu Samini. Nah, ada Bu Fatwa, ini di trailblazer. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat di leaderboardnya. Kemudian ini sertifikatnya yang bisa dikumpulkan Bapak Ibu. Ini sertifikat saya level 1 itu bulan Januari. Level 2-nya baru di bulan Juli ini, karena Januari sampai Juli ini saya malas ikut ya, malas. Karena nggak tahu ya harus apa lagi gitu ya. Kemudian di situ padahal saya gabung di assembler itu saya sejak tanggal mana ya? Saya yang ada tulisannya saya ini lupa saya. Oh, di leaderboard. Nah, di sini padahal saya gabung itu kalau dicek ya di sini saya gabung Januari 2023 gitu ya. Saya baru gabungnya di sini. Nah, gabungnya sejak 2023, tapi akhirnya saya baru masuk level 1-nya di 2025. Jadi 2 tahun saya vakum. Nah, kalau ini Bapak Ibu baru daftar, sudah dapat pendampingan, bisa langsung level 1 dengan cepat. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini my progress-nya, ini foto bednya. Bednya saya ada 2 bed ya, inventor dan explorer gitu. Dan ini analisis. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu sudah punya referral code. Inilah yang saya sampaikan bahwa saya bisa tahu nih siapa saja yang mendaftar ACE dengan kode referral saya. Yang di sini saya bisa melihat siapa saja gitu. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Monggo yang mau ditanyakan boleh. Atau cukup? Kita sudah jam 8. Ya, kita nggak perlu lama-lama kalau memang apa yang saya sampaikan sudah dipahami, sudah tahu nih besok kita mau ngapain aja gitu, kita bisa menutup untuk sesi review malam ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, mumpung ketemu, mumpung bisa ngobrol bareng gini, silahkan Bapak Ibu. Monggo. Yang tadi yang belum ngobrol kita sama Bu Anita sama Pak Sandi ya. Halo Pak Sandi, mungkin bisa open mic-nya gitu. Oke. Saya saya bikin dokumentasi juga. Oke, di sini ya Bapak Ibu ya. Nanti monggo Bapak Ibu boleh di chat atau Bu Rin boleh tanya? Ya, silakan Bu Tantri, monggo. Nah, ini saya tadi udah upload foto, terus tadi mau mulai dari awalnya gimana Bu? Oke, upload foto sudah. Terus Bapak, Ibu mau melaporkan atau mau ini? Mulai dari awalnya mengumpulkan poin tadi? Mau mengumpulkan poin. Oke,
mengumpulkan poin ya. Sekarang Ibu sudah punya apa yang mau dilaporkan dulu? Tadi kan saya sudah menyampaikan ada beberapa hal yang bisa dilaporkan. Salah satunya adalah misalnya follow Instagramnya. Sebentar. Follow. Ya, dari dashboard ini kan saya klik apa Bu? Kan tadi ada dashboard, ada analistik, ada my progress, ada leaderboard. Oh, yang di my progress Ibu. Sebentar My saya progress. bukakan ya. Saya ganti dulu yang nah di sini Bu, sebentar saya bukakan. Nah sudah muncul di my progress Bu. Oke. Ya my progress. Ini kemudian di sini ada submit a progress. Ya. Nah Ibu mau melaporkan apa dulu nih? Bisa diketik di sini. Misalnya follow Instagram gitu ya. Yang paling gampang kan follow Instagram. Oke. Ya follow Instagram Assembler Edu Indonesia misalnya ya. Nah, di sini kemudian Ibu siapkan dulu nih, Ya. Ibu siapkan dulu bukti bukti Bu Tantri sudah follow Instagram. Lalu ditaruh di doc, dijadikan PDF. Iya boleh sudah. Kalau sudah langsung diupload saja. Oke. Ya, choose file di sini dicari filenya misalnya ya. Saya cari, saya di sini di S ya, kemudian sebentar. Kemudian di tas S yang 5 poin gitu ya. Follow Instagram. Nah, ini langsung diklik aja di sini. Seperti itu. Oke. Nah, misalnya ternyata ini ya. Hilang ya. Share screen saya hilang ya. Iya. Maaf saya ulang ya Bu ya. Oke, saya ulang sebentar. Saya ulang dulu ini. Nah, ini misalnya di sini follow Instagram, open ya. Nah, terus ini tinggal di submit. Itu saya nggak usah submit lagi karena sudah pernah ya. Di situ Bu. Kalau di enter screen kok ini Google Meet saya kok mengganggu sih. Jangan di enter screen ya. Terus aja. Nah, dipahami Bu Tantri? Iya, bisa. Bisa. Oke, gitu ya. Nanti setiap kali mau apa namanya Bu Tantri mau melaporkan, seperti itu caranya. Yang penting bukti-bukti yang akan dilaporkan itu dijadikan PDF dulu. Tadi kalau saya mau minta listnya yang harus dilakukan, tadi selain Instagram, Facebook, Twitter tadi, saya ngelihatnya dari mana ya Bu Rin? Maksudnya listnya tadi yang harus saya lakukan. Oke, ada di sini. Ada di sini. Ada di tas list. Saya kirim lewat ini ya, lewat WA group. Di WA juga sudah ada, sebenarnya nanti saya lengkapin lagi. Oh, nah, siap. Sekarang lewat chat grup dulu ya. Ya, chat Google Meet dulu. Nih di sini. Oke. Oh, ini. Anak saya baru pulang. Sama-sama Bu Lika. Ya, adik saya dulu ya. Oke, ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek tas listnya di sini di mana namanya di link yang sudah saya kirimkan. Nanti di apa? Deskripsi grup juga sudah ada Bu. Sebenarnya Bu bisa di ini lagi, bisa dicek-cek lagi. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bu Lika? Bu Tantri? Ya, sudah Bu. Oke, siap. Ada lagi? Sudah. Bu Pungki, ada yang mau ditanyakan atau Bu Pak Yoga sudah cukup? Oke. Mumpung kita ketemu, nah kayak kita bisa apa ya namanya?
Yang malam ini cuma sharing yang kemarin aja sih. Oke, sambil ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika sekiranya untuk sesi malam ini Bapak Ibu sudah dirasa cukup, juga cukup memahami, kemudian ini mau langsung eksekusi, nah nanti monggo silahkan dieksekusi, atau kalau masih mau didiskusikan, saya masih ada di sini gitu ya, masih menurut bersama Bapak Ibu. Monggo, ada lagi mau ditanyakan? Oke, kalau sudah cukup Bapak Ibu untuk sesi malam ini mungkin kita akhiri gitu ya. Jadi di sini nanti untuk materi ini juga sudah saya share di Google Drive. Alamat drive-nya juga sudah saya sudah saya sematkan di deskripsi grup. Sudah disematkan di deskripsi grup, jadi Bapak Ibu bisa membuka atau mengakses kapan saja, ataupun nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh sambil kita diskusi di grup WhatsApp gitu ya Bapak Ibu ya. Nah baik, untuk ini mungkin cukup ya Bu Tantri, Bu Lika, Bu Pungki. Ya. Iya Bu, sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Sama-sama Bu Lika. Jadi mudah-mudahan dengan pendampingan ini tidak ada kebingungan bagi para pemula gitu ya. Tidak mengalami kebingungan yang saya alami beberapa tahun yang lalu gitu. Mudah-mudahan nanti semakin banyak Bapak Ibu yang menjadi akan semakin banyak pula Bapak Ibu guru yang menebar kebaikan, berkreasi dan berinovasi menggunakan Assembler Edu. Gitu Bapak Ibu, mungkin malam ini kita cukupkan untuk pertemuan ini di pukul 20 ya, lebih 8 di waktu saya gitu. Mungkin banyak salah yang saya sampaikan di 1 jam terakhir ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu selamat beristirahat dan kita ketemu lagi di grup di hari Senin Bapak Ibu. Hari Senin kita akan bertemu di sesi 2. Kita nanti akan ngulik ke visual coding dan mungkin kita akan dari awal kita akan mencoba untuk mengulik Studio Assembler, bagaimana sih caranya membuat media pembelajaran dengan Assembler Edu. Gitu ya Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dan apa yang kita lakukan seharian tadi membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Oke, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, ada salah kata dari saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas partisipasi dan semangat untuk malam hari ini. Ya, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu dan salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rin, izin keluar grup. Oke, terima kasih Pak Yoga.